Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menyesatkan dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yusuf dan Maria, ibunda Yesus, tidak menyetor persepuluhan. Jadi, saudara kita mengatakan, silakan cari dalam Alkitab di mana Yusuf dan Maria, ibunda Yesus, menyetor persepuluhan. Saudara kita menuduh saya mengatakan bahwa Yusuf dan Maria tidak taat kepada firman Tuhan karena tidak persembahan persepuluhan. Padahal saya tidak katakan seperti itu. Mari kita bahas. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, dia katakan tidak semua suku Israel mengembalikan persepuluhannya. Jawabannya sederhana, tidak semua orang taat kepada Tuhan, walaupun dia dari suku Israel yang menerima hukum Taurat atau firman Tuhan. Hal yang lain, saudara kita mengakui di dalam PL yang berhak menerima persembahan persepuluhan dari 11 suku Israel adalah kaum imam dari suku Lewi. Tetapi pendapat saudara kita bertentangan. Dia katakan tidak semua suku Israel persembahan persepuluhan. Yang kedua, Alkitab tidak mencatat semua yang diperbuat Yesus, apalagi yang diperbuat Yusuf sebagai tukang kayu. Kalau ditulis atau diceritakan, ia buat apa dari hasil kerja tukang kayu? Apakah dia buat lemari, dia buat pintu, dia buat kusen, ataupun dia buat ukiran, mebel, dan siapa yang beli, terus dagangannya laku atau tidak. Yohanes 21 ayat 25 jelas firman Tuhan katakan masih banyak hal-hal lainnya lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya di dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Alkitab sentralnya adalah Yesus. Kalau ditambah lagi apa yang diperbuat Yusuf, tentu semakin tebal itu buku, bukan? Dan semakin malas manusia untuk membacanya. Yang ketiga, Alkitab tidak menulis Yusuf persembahan persepuluhan atau tidak. Karena tidak semua cerita ditulis dalam Alkitab, bukan berarti persepuluhan bukanlah firman Tuhan atau tidak berlaku lagi di zaman perjanjian baru. Bisa jadi persepuluhannya dia bawa kepada janda-janda dan yatim piatu. Yang keempat, ahli Taurat yang tentunya faham hukum Tuhan mereka persepuluhan. Tahu dari mana? Perkataan Yesus di dalam Matius 23 ayat 23. Silakan baca sendiri Alkitabnya. Matius 23 ayat 23. Yang kelima, ini yang Tuhan nyatakan. Ketaatan seseorang kepada Tuhan, apakah harus pengumuman kepada semua orang? Tentu tidak perlu, bukan? Dan itu bukanlah hal yang tidak dianggap sebagai kebenaran. Ya, tidak ditulis bukan berarti tidak ada atau tidak benar. Yang keenam, Tuhan memberikan hikmat untuk menerangi kebenarannya. Dikatakan demikian, perkataan Yesus dalam Matius 23 ayat 13, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus yang adalah Tuhan saja, saudara tidak mau mentaati, apalagi jika ada contoh Yusuf mengembalikan persepuluhan, saudara pasti tidak akan mengikutinya. Kalau saudara mengikutinya, itu pasti omong kosong. Perkataan Yesus yang adalah Tuhan aja saudara tidak taat, bagaimana saudara mau mengikuti contoh Yusuf seorang manusia untuk persembahan persepuluhan? Omong kosong. Yang benar adalah silakan saudara buktikan sendiri dalam kehidupan saudara yang tidak percaya akan persembahan persepuluhan, yang menentang persepuluhan, atau yang tidak mengembalikan persepuluhan, atau yang menganggap persepuluhan itu adalah hukum Taurat, perjanjian lama, dan tidak berlaku lagi. Apakah hidup saudara diberkati Tuhan? Ada yang berkata, ya hidup saya diberkati Tuhan. Lihat saja nanti apa yang akan saudara alamin dan apa yang akan terjadi. Akan ada belalang-belalang dalam kehidupan saudara. Ya, ada pengeluaran yang tak terduga, yang tidak semestinya.
Apakah saudara mau hidup di langit yang terbuka, di mana berkat-berkat dicurahkan, atau saudara memilih hidup di langit yang tertutup? Tidak ada berkat, tidak ada hujan. Ya, Tuhan menantang kita. Ujilah aku, tidakkah aku membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Jadi, apakah tidak ada belalang pelahap? Jika belum, belalang itu akan datang karena tidak taat itu mendatangkan kutuk kepada diri sendiri. Back to the Bible.